Dipijitin dokumentasi nih. Ayo Bu, terus dipijitin. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Kiai Haji Suja dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga kebersamaan kita sampai ke syurga. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali di tanggal 1 Januari awal Masehi kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Ini kalau malam tahun baru itu banyak orang-orang yang menghabiskan waktu untuk begadang begitu nggih. Kemudian menunggu pergantian tahun, tapi alhamdulillah pagi hari ini jamaah sedoyo memilih untuk hadir ke masjid pagi-pagi untuk mengikuti kajian, dan semoga ini yang akan memberatkan timbangan kita di surga. Amin amin ya robbal alamin. Ini insya Allah yang hadir tidak begadang ya, karena sepertinya yang begadang semalam jam segini belum bangun ya. Mungkin nanti bangunnya jam 12 juga, tapi jam 12 siang begitu, masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mungkin ada jamaah yang belum pernah berjumpa dengan saya. Kita perkenalan sedikit. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Mahfud Khairul Amin, panggilannya Mahfud. Saya asalnya dari Bontang jamaah. Ada yang tahu Bontang di mana? Kalimantan Timur. Mohon maaf, calon ibu kota. Kalau Bontang calon ibu kota gitu ya Kaltim. Kalau Sleman, Bantul, mohon maaf agak-agak desa gitu ya. Ya, jadi saya SD di Bontang, walaupun orang tua aslinya Madiun, Pak. Ya, tapi karena saya orang Bontang, jadi mohon maaf ini bahasa Jawanya yo kurang fasih begitu. Betul apa-apa nggih? Saya SD di Bontang, setelah 6 tahun SD di Bontang, saya mondok Pak di Gontor. Jadi saya mondok di Gontor 6 tahun. Kemudian setelah mondok 6 tahun sebelum kuliah kami wajib ngajar. Saya mengajar setahun di Gontor 8, tempatnya di Lampung. Setelah itu saya melanjutkan studi S1 di UMY dan S2 di UGM. Sekarang kesehari-hari saya tinggalnya di Unires, di asrama mahasiswa UMY. Jadi sehari-hari saya sebagai kepala program dan pengasuh di asrama UMY, dan saya juga mengajar di UMY dan juga di PEM Akamigas. PEM Akamigas itu kampus di bawah Kementerian SDM, lokasinya di Cepu. Jadi kemarin 2 tahun full Zoom, dan tahun ini karena sudah mulai aktif, jadi kami mengajar blended. Jadi ada yang Zoom, ada yang langsung begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu untuk perkenalan, karena pepatah mengatakan tak kenal tak sayangan begitu. Jadi kenalan sedikit, mudah-mudahan lain waktu kita bisa menyambung tali silaturahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah menjaga kesehatan hati di awal Masehi. Karena kita berada di rumah sakit Masjid Kiai Haji Suja, yang mana ini masuk dalam kompleks rumah sakit PKU Gamping. Jadi alangkah baiknya kita menjaga kesehatan kita.
Dan ternyata kesehatan itu bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Anna fil jasadi mudghah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tubuh ini itu ada mudghah, segumpal. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Apabila yang segumpal ini baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, apabila yang segumpal tadi buruk, fasadat jasadi kulluh, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Maka apa yang segumpal itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wahya al-qalb. Ketahuilah yang segumpal itu adalah hati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati adalah raja. Hati itulah yang mengatur tubuh kita. Maka apabila seseorang hatinya baik, maka baiklah amal perbuatannya. Apabila seseorang hatinya buruk, buruklah amal perbuatannya. Maka menjaga hati itu sesuatu yang penting dalam Islam. Ya. Maka kalau kita melihat hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu kata Rasulullah adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah selanjutnya, wal ismu, dan keburukan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua cirinya. Jadi jamaah mohon maaf, kalau kita mengerjakan dosa itu ada dua ciri perbuatan dosa. Yang mohon maaf kalau sekiranya sampai sekarang kita mengerjakan hal yang membuat dua tadi, jangan-jangan itu merupakan bagian dari perbuatan dosa. Apa yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah mahaka fi sodrika. Perbuatan dosa itu ciri yang pertama adalah mahaka fi sodrika, segala sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Jadi ciri tanda perbuatan dosa yang pertama adalah mahaka fi sodrika, membuat hati kita gundah gulana, membuat hati kita gelisah. Maka itulah fungsi hati sebagai penawar, sebagai raja. Hati yang sehat. Nanti habis ini kita akan membahas ada 3 macam hati. Qalbun salim, hati yang sehat. Qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ciri qalbun salim nanti akan kita lanjutkan. Ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, apa yang terjadi? Dia akan gelisah, dia akan gundah gulana. Jadi ini ciri perbuatan dosa yang pertama, mahaka fi sodrika, membuat hati kita gundah gulana. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa karihta an yattali alaihin nas, kita tidak mau, kita tidak suka orang lain tahu kita mengerjakan perbuatan itu. Jadi perbuatan dosa itu cirinya yang kedua adalah kita tidak senang, kita tidak suka, kita tidak mau orang lain tahu kita mengerjakan hal itu. Makanya hati itu adalah raja yang menuntun tubuh kita. Bahkan suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat seperti ini di Masjid Nabawi, datanglah seseorang dan apa kata Rasulullah? Perhatikan, telah datang ahli surga. Bayangkan ya, betapa tidak bahagia manusia baru di dunia sudah dijamin masuk surga. Kalau kita belajar sirah ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan seterusnya. Jadi datang seseorang tidak terkenal, tidak masyhur, kata Rasulullah telah datang ahli surga. Maka ada seorang sahabat yang kepo, ini orang siapa? Kok bisa-bisanya dijamin masuk surga? Ada yang tahu kira-kira siapa? Tidak tahu. Sahabat pun juga tidak tahu jemaah.
Sebelum kita lanjutkan kisahnya, di depan jamaah sudah ada teh anget. Ya, monggo bisa dinikmati dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Saya contohkan kalau begitu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Saya masih ingat pertama kali saya ngisi pengajian di Jogja, itu takmirnya bilang gini ke saya, Ustadz, besok kalau pengajian snack dan teh sudah dihidangkan, tolong jamaah dipersilahkan. Loh kok gitu Bu? Karena mohon maaf kalau di Bontang, di rumah saya di Kalimantan, itu kalau sudah ada teh dan snack, ya tinggal bismillahirrahmanirrahim begitu. Tapi ternyata kalau di Jogja tidak, harus dipersilahkan dulu. Maka tadi saya persilahkan plus saya contohkan. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi sahabat ini kepo, penasaran siapa ini orang, apa amalannya, kok bisa-bisanya dia dijamin masuk surga. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini pun bertamu ke rumah orang tersebut. Dia mengaku sebagai seorang musafir, ingin beristirahat, numpang nginep di rumah sahabat ini. Maka dipersilahkan. Malam hari sahabat ini melihat tuh tuan rumahnya tidur. Dalam hati beliau, pasti ini ahli tahajud, bentar lagi juga bangun. Ditungguin sampai azan subuh. Ternyata nggak tahajud Pak. Setelah sholat subuh, mungkin dia ahli duha. Ditungguin sampai zuhur, nggak sholat duha ternyata. Kemudian setelah seharian, mungkin dia puasa. Ternyata habis mandi persiapan sarapan Pak. Tidak mungkin sahur dong habis subuh, berarti tidak puasa. Maka setelah beberapa hari di rumah orang itu, maka sahabat ini jujur, Mas, saya ini sebenarnya bukan musafir. Saya ini datang ke sini kepo. Kenapa kepo? Karena jenengan ini dijamin Rasulullah masuk surga. Lah saya lihat jenengan ini ya tahajud yo enggak, puasa sunnah yo enggak. Lah kira-kira apa rahasia jenengan kok bisa-bisanya dijamin masuk surga? Apa kata orang ini? Saya punya hati yang bersih. Jadi tidak ada penyakit di hati saya. Saya tidak pernah dengki kepada orang. Saya tidak pernah iri kepada orang. Saya tidak pernah hasut kepada orang. Dan saya tidak pernah bahagia di bawah penderitaan orang. Ternyata salah satu rahasia orang ini dijamin masuk surga karena hatinya bersih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati itulah yang akan menjadi tuan dalam tubuh kita. Yang di awal tahun baru ini, mari kita berikhtiar agar hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sehat. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi hati menjadi 3. Pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat. Qalbun salim. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Jadi ini ada 3 macam hati yang insya Allah pagi hari ini akan kita bahas. Qalbun salim, hati yang sehat. Qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun marid, hati yang sakit. Usikum wa iyaya, nanti kita cek and recheck kira-kira hati kita ini ada di kategori yang mana, sehat
mati atau sakit. Mari kita bedah satu persatu. Ya. Yang pertama adalah qalbun salim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari akhir nanti la yanfa'u malun, harta tidak bermanfaat, wala banun, dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang salim. Jadi ternyata di surat Asy-Syu'ara ini, di hari kiamat ketika harta kita tidak bermanfaat, ketika jabatan kita tidak berguna, ketika popularitas kita tidak ada efeknya sama sekali, maka ketika itu ada orang-orang yang bahagia karena mereka menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Maka Ustadz, apa ciri-ciri hati yang sehat itu? Hati yang sehat itu ciri-cirinya kembali ke hadis tadi. Mahaka fi sodrika. Hati yang sehat itu adalah hati yang ketika si pemilik hati melakukan keburukan, dia akan berteriak mengatakan jangan. Makanya waktu saya di pondok itu ada istilah saldo mirip. Kalau mau mengerjakan sesuatu, tanya hatimu, bener nggak tuh? Karena memang hati tahu jawabannya, Pak. Yang anak-anak pondok sering plesetkan dengan istilah bidomir, pakai hati begitu. Karena memang hati itu fungsinya penawar. Orang yang hatinya sehat ketika bermaksiat hatinya menjerit, jangan. Pertanyaannya, orang ini mau nggak mendengarkan suara hati? Kalau dia mendengarkan suara hatinya dan meninggalkan kemaksiatan itu, maka dia sukses. Hatinya menjadi hati yang sehat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya pencuri, maling. Pertama kali mencuri, yo pasti hatinya dak dikduk gitu. Lihat sana, lihat sini. Ragu-ragu, Pak. Itu suara hati yang mengatakan jangan mengerjakan itu. Tadi kan disampaikan mahaka fi sodrika, perbuatan dosa itu pasti buat hati kita gundah gulana. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang qalbun salim, ketika hati mengatakan jangan, kita ikuti suara hati, kita tinggalkan. Itu qalbun salim. Ya. Karena nanti kalau kita tidak mendengarkan suara hati, maka besok ketika kita mengulangi perbuatan dosa itu, hati masih bersuara tapi suaranya jadi pelan. Jangan. Sebelumnya jangan, sekarang jangan. Nah, itu sudah masuk ke tahap qalbun marid, hati yang sakit. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan berbuat dosa, mau itu mencuri, mau itu mungkin minum-minuman yang diharamkan, bermaksiat, maka kalau hatinya mati, hatinya tenang-tenang saja. Itu qalbun mayyit. Jadi hati yang sehat itu ketika seseorang mengerjakan kemungkaran, dia akan berteriak. Dan hati yang salim, hati yang sehat itu senang dan tenang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Jadi qalbun salim, hati yang sehat itu akan tenang cuma karena satu. Apa itu? Ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuatu yang penting begini. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya kebahagiaan itu kalau saya punya banyak uang. Saya bahagia kalau saya naik jabatan.
Saya bahagia kalau saya terkenal di mana-mana. Padahal qalbun salim, hati yang sehat tadi, itu bahagia bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena dunia. Tapi karena apa? Tatma'innul qulub bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Jadi saya pernah mendengar pengajian Ustadz Abdul Somad itu menjelaskan begini jamaah. Hati itu sifatnya batin. Sedangkan harta, tahta, popularitas dunia itu sifatnya dohir. Hati itu batin, dunia itu dohir. Dan kata beliau, sesuatu yang batin tidak bisa dibahagiakan dengan sesuatu yang dohir. Ustadz, saya kalau punya banyak uang saya bahagia Ustadz. Itu cuma kebahagiaan yang sementara. Ustadz, saya kalau naik jabatan saya tenang Ustadz hidupnya. Itu cuma ketenangan yang sementara. Ustadz, saya kalau terkenal saya happy Ustadz. Itu hanyalah kebahagiaan yang sementara. Karena sesungguhnya hati yang batin itu tidak bisa dibahagiakan dengan yang dohir, tapi hanya bisa dibahagiakan dengan sesuatu yang batin. Apa yang batin itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Maka ciri qalbun salim yang kedua adalah ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ibadah, dia akan tenang, dia akan gembira. Jadi qalbun salim ketika mengerjakan kemungkaran dia akan berteriak, ketika mengerjakan ketaatan dia akan tenang, dia akan bahagia. Makanya mohon maaf, kita kalau ibadah ini kira-kira happy atau tidak? Ada seorang ustadz itu cerita, namanya Ustadz Hanan At-Taqi. Waktu itu beliau S1 di Mesir, Al-Azhar Mesir. Beliau diajak syekhnya sholat di sebuah masjid. Dan ternyata di masjid itu satu hari semalam tarawih itu mohon maaf 3 juz jemaah. Monggo nanti mungkin teman-teman takmir bisa diagendakan itu 3 juz ya. Besoknya nggak ada yang tarawih di sini lagi gitu. Beliau waktu itu masih muda ya, beliau hafal Quran juga kan. Nah selesai sholat, biasanya habis sholat ngobrol gitu kan. Di samping beliau itu ada seorang bapak-bapak sawepuh ya. Ya alhamdulillah untuk bapak ibu yang mohon maaf mungkin sepuh, sulit untuk naik tangga. Alhamdulillah kemarin saya lihat eskalatornya sudah bisa. Oh belum? Kemarin saya udah bisa gerak itu ya. Ternyata masih trial and error begitu ya. Insya Allah kita doakan minggu depan sudah bisa digunakan. Nanti bapak ibu nggak usah ke jalan tuh, diem aja nyampe atas nanti, masya Allah. Ya jadi samping beliau ya, kembali lagi ke Ustadz Hanan At-Taqi waktu masih muda, waktu masih mahasiswa, samping beliau itu ada bapak-bapak sepuh begitu. Maka berbicaralah, Pak jenengan sudah berapa lama sholat di sini? Ya bertahun-tahun mas. Oh Pak, saya baru sekali Pak. Saya ini masih muda, masih kuat, masih sehat. Capek sholat di sini. Lu 3 juz. Bapak ini sudah sepuh, bertahun-tahun sholat di sini, kok kuat Pak? Apa rahasianya Pak? Apa jawaban bapak ini? Wahai anak muda, engkau berdiri dengan kakimu, aku berdiri dengan iman. Masya Allah. Wahai anak muda, engkau berdiri dengan kakimu, aku berdiri dengan iman. Ini namanya qalbun salim, hati yang senang, hati yang bahagia dalam ketaatan kepada Allah. Ini kan mohon maaf kalau saya lihat wajah-wajahnya ini kan, ya sepertinya banyak yang sudah mungkin agak sepuh begitu ya. Walaupun ini saya lihat bapak-bapak ini wajah-wajahnya seperti wajah umur 20 tahun Pak.
30 tahun yang lalu maksudnya. Apalagi ibu-ibu yang di belakang ini wajah-wajah sweet begitu. Swida ya, Masya Allah. Mohon maaf jamaah yang lebih muda daripada jamaah sekalian itu banyak. Tapi buktinya banyak yang hari ini tertidur. Betul tidak? Iya, coba itu berangkat semua, nggak cukup masjid kita ini. Ya, artinya apa? Untuk bisa menikmati kajian pada pagi hari ini yang sering disebut dengan istilah siraman rohani, itu kan butuh hati yang sehat. Coba yang nggak pernah ngaji, ketika ikut pengajian tuh sudah mukanya sudah cemerut, mengkerut, mencucut begitu. Yang ditunggu kapan ustadznya? Alhamdulillah ini kan ya, dikasih nasihat, dikasih ceramah, saya sudah tahu begitu. Itulah ciri kolbun salim. Kalau ngaji senang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang datang pada pagi hari ini hatinya semuanya kolbun salim. Allahumma. Jadi yang pertama kolbun salim. Wah, ini saya sudah setengah jam ceramah, kerasa nggak jamaah? Kerasa tidak ini? Nggak kerasa? Saya sangat kerasa. Bismillah. Ya, jadi yang pertama kolbun salim, yang kedua kolbun mayit, hati yang mati. Ya. Apa ciri hati yang mati? Dia sudah kehilangan kepekaan. Kalau hati yang sehat ketika bermaksiat dia berteriak, maka ketika hati yang mati ketika bermaksiat dia tenang-tenang saja. Mencuri, udah kerjain. Maksiat, kerjain aja. Itu mati hatinya. Ya, biasanya orang yang hatinya mati itu mohon maaf agak susah tersentuh. Dinasehatin yo nggak mempan. Karena apa? Isi hatinya kesombongan. Kata Rasulullah SAW ada 2 ciri orang sombong. Dalam hadis disampaikan orang sombong cirinya 2. Yang pertama adalah menolak kebaikan, menolak kebenaran. Batalul haq. Ciri kesombongan yang pertama adalah menolak kebenaran. Makanya kalau ngaji itu biasanya telinganya panas. Ini ustadz ini ada masalah apa toh sama saya, kok kerjaannya nyindir terus. Padahal ya ustadznya nggak bahas dia, cuman ya karena memang cocok aja kan begitu. Batalul haq, menolak kebenaran. Dinasehati itu begitu. Urus saja hidupmu sendiri. Bahkan pakai dalil dia, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Padahal ini kan dalil Rasulullah kepada orang non muslim, malah dikeluarkan sama orang yang menasehatinya. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Jadi ciri orang sombong pertama adalah batalul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Mohon maaf jamaah, ini kan saya bukan siapa-siapa. Jamaah di sini yang hadir, mohon maaf pengalaman hidupnya jauh lebih panjang daripada saya. Loh, saya ini kan umurnya 20, Pak. 9 tahun yang lalu maksudnya. Jadi kalau tidak yang lebih tinggi jabatannya, kalau bukan bosnya nggak mau dengerin, Pak. Itu orang yang sombong. Makanya dalam pepatah Arab, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Mau itu keburukan, kalau yang mengatakan itu bos, menteri, manajer, direktur, bahkan presiden sekalipun, tetaplah keburukan. Kalau kebaikan, walaupun yang mengatakan anak TK, anak kecil sekalipun, tetaplah kebaikan. Jadi jangan lihat siapa, tapi lihat apa yang disampaikan.
Jadi qalbun mayit, hati yang sudah kehilangan kepekaan, hati yang sudah tidak ada ketaatan kepada Allah. Ketika si pemilik hati melakukan kebaikan, mau pengajian, mau sholat, mau baca Quran, maka dia akan gelisah. Nah, ini ciri qalbun mayit, hati yang mati. Terakhir yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ini yang harus kita kaji agar tema kita pagi hari ini kita bisa menjaga kesehatan hati kita di awal Masehi ini. Hati yang sakit adalah hati yang berada di antara dua posisi tadi. Dia tidak salim, dia tidak mayit. Dan hati ini jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan, lama-lama dia bisa mati. Kalau kita obati, lama-lama dia bisa salim lagi. Jadi tadi ketika dia melakukan kebaikan, dia bersuara tapi pelan. Ketika ibadah, ada di hati rasa ingin ibadah tapi ada malas juga. Jadi dia 50-50 di antara keduanya. Dan hati yang sakit ini kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Ya, ketika maksiat ada di hatinya itu rasa ini salah, tapi dia masih mengerjakan kemaksiatan. Nah, ini adalah hati yang sakit. Al-Imam Ghazali membagi penyakit menjadi dua. Pertama penyakit jasmani dan penyakit rohani. Alhamdulillah di rumah sakit PKU, ya bahkan bukan hanya di Gamping tapi se-Indonesia itu bukan hanya ada tim dokter, bukan hanya ada tim perawat dan seterusnya yang mengurus penyakit jasmani, tapi juga ada BRI, Bina Rohani Islam, yang mensupport rohani kita. Ya. Jadi Bina Rohani ini keliling ya, yang sakit sabar Pak, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosanya dan seterusnya. Itu jadi semangat kita. Penyakit jasmani itu ya contohnya tadi apa? Sariawan, bibir pecah-pecah, darah tinggi, apalagi jantung, ya jasmani itu. Termasuk COVID itu bagian dari penyakit jasmani. Kalau rohani penyakitnya apa? Sombong, iri, dengki, hasad, ya, riya dan seterusnya. Nah, Al-Imam Ghazali membagi ada 3 perbedaan antara penyakit hati dengan penyakit jasmani. 3 bedanya. 1, penyakit hati dokternya nggak ada. 2, penyakit jasmani dokternya banyak. Ya. Bahkan bukan hanya dokter saja, ada dokter spesialisnya. Mata, hidung, telinga, dokter spesialis THT. Gigi, dokter gigi. Kulit, dokter spesialis kulit. Jadi penyakit jasmani itu dokternya banyak, bahkan ada dokter spesialisnya. Tapi kalau penyakit hati ada tidak dokternya? Pernah dengar dokter spesialis sombong? Dokter spesialis hasad, iri, dengki? Tidak ada. Jadi yang pertama penyakit jasmani itu dokternya banyak, rohani tidak ada. Terus gimana Ustadz biar sembuh? Maka ada 2. Pertama agama. Agama itu obat penyakit hati. Makanya pagi hari ini istilahnya bukan hanya pengajian tapi siraman rohani. Saya tidak menyiram baju badan Bapak Ibu sekalian, tapi yang disiram adalah hatinya. Siraman rohani. Dan kemauan yang kuat untuk bangkit. Jadi semua ketaatan, baik itu kajian, ngaji, sholat, itu semua dapat mengobati penyakit hati. Yang kedua, perbedaan antara penyakit jasmani dan rohani. Penyakit jasmani itu yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Contohnya kita sakit gigi, diem aja. Biasanya hahaha, ketawa ketiwi, ini diem.
Temennya ngajak bercanda diam aja. Apa kata teman kita? Kamu kok sekarang sombong? Kenapa dia bilang begitu? Karena kita nggak tahu kalau kita sedang sakit untu, kan begitu. Bahkan ada yang mengatakan sakit gigi itu saking sakitnya itu sering disamakan dengan sakit hati, begitu. Mohon maaf jamaah, kira-kira milih sakit gigi atau sakit hati? Nggak dua-duanya. Ini yang pinter nih gini, dikasih pilihan nggak mau milih dua-duanya. Ya. Ada yang mau kaya masuk neraka atau miskin masuk surga. Kaya masuk surga. Cerdas memang ini, masya Allah. Ya. Kita di sini ada apa mungkin luka begitu ya. Ya teman kita biasalah. Yuk jalan yuk. Waduh. Kenapa teman kita mukul kita? Karena nggak tahu kita luka di sini. Kita yang punya penyakit lebih tahu. Kita jantungan Pak. Teman kita usil sembunyi di belakang, kita lewat dor. Kuat. Ini membuktikan penyakit jasmani yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Tapi penyakit hati beda. Penyakit hati orang lain lebih tahu daripada kita. Kita sombongnya minta ampun. Orang lain tahu kita sombong, kata kita apa? Saya tidak sombong. Saya hanya menunjukkan hasil jerih payah saya. Waduh. Kita pelit minta ampun. Tiap ada kotak amal yang dikeluarkan orang bawa parang jemaah. Sewu. Ini mohon maaf saya sudah pernah cerita belum di sini ya. Bank Indonesia itu sudah mendesain uang berdasarkan fungsinya. Sudah cerita belum saya di sini? Belum ya. Jadi begini jamaah. Uang itu beda nominal, beda gambar, betul tidak? Betul ya? Ada imam bonjol pakai surban berapa? 5.000, ya kan? Ada orang bawa parang berapa? 1.000. Ya. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau ke masjid mau ngapain kira-kira? Masjid makan sujud pasti mau sholat. Betul tidak? Lah sholat itu seragamnya apa? Kalau bapak-bapak pakai apa biasanya? Peci. Dan ke masjid kira-kira mau sholat sendiri atau berjamaah? Ya pasti jamaah. Kira-kira jamaah minimal berapa orang? Berapa orang? 2, 1 imam 1 makmum. Sekarang dicek uang kita. Uang itu cuma hanya ada 1 nominal yang fotonya orang siap ke masjid pakai peci dan berdua mau sholat jamaah. Warnanya merah. Kira-kira berapa nominalnya itu? Berapa? Lah itu imamnya Bung Karno, makmumnya Bung Hatta. Siap dibawa ke masjid, udah pakai peci, udah siap tuh, tinggal berangkat aja itu. Itulah uang yang dibawa ke masjid. Jangan yang bawa parang. Bawa parang itu mau kemana? Ngarit di kebun, ngarit di sawah, betul tidak? Nah inilah uang yang harus dibawa ke masjid berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Lo nggak tahu jamaah nih? Oke, hari ini kita maafkan. Besok minggu depan kita cek. Jangan-jangan masih parang semua isinya ya. Wah, jamaah ini ya. Nanti takmir bisa kita cek itu ya. Mudah-mudahan apa namanya faham ini jamaahnya ya. Nah, jadi penyakit hati itu orang lain lebih tahu daripada kita. Kita pelitnya minta ampun. Setiap sedekah 1.000 dibilang sama teman kita, jenengan kok pelit man, pelit. Apa kata dia? Saya ini nggak pelit, saya hemat. Masya Allah. Subhanallah. Jadi penyakit hati orang lain lebih tahu. Makanya Umar bin Khattab itu setiap ada orang yang datang memberikan nasihat, mengkritik sekalipun, itu senangnya minta ampun. Bahkan orang yang mengkritik itu dikasih hadiah, walaupun hadiahnya bukan sepeda begitu. Ketiga, penyakit hati itu bisa merusak dunia dan akhirat. Penyakit jasmani hanya merusak dunia. Saya ulangi, penyakit jasmani hanya merusak dunia. Penyakit rohani merusak dunia, menghancurkan akhirat kita.
Orang kena COVID, orang kena penyakit jantung, penyakit demam berdarah dan lain-lain, itu paling mentok meninggal. Dan gak ada tuh orang masuk surga gara-gara COVID, gak ada tuh orang masuk neraka gara-gara sariawan di dunia, gak ada. Jadi penyakit jasmani paling mentok ya meninggal. Tapi penyakit rohani, kita sombong di dunia, dijauhi orang, dan di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan kesombongan kita. Kita bermaksiat, orang di dunia mengkuncilkan kita, nggak senang sama orang yang maksiat. Ini kan lagi rame, ada mohon maaf orang yang berselingkuh, akhirnya dijauhi semua. Dan di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan kemaksiatan kita. Kita pelit di dunia, dimusuhi, dijauhi orang, di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan kepelitan kita. Jadi penyakit jasmani merusak dunia, penyakit rohani merusak dunia, menghancurkan akhirat kita. Coba kita ulangi nih, kira-kira masih ingat nggak jamaah? Penyakit jasmani apa? Pertama, dokternya banyak. Rohani, dokternya tidak ada. Yang kedua, penyakit jasmani, yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Rohani, orang lain lebih tahu. Jasmani merusak dunia, rohani dunia dan akhirat. Jadi kira-kira lebih penting jasmani atau rohani? Ini suruh milih, jangan jawab dua-duanya. Oh, cerdas sekali jamaah ini. Rohani atau jasmani? Rohani. Imam Ghazali bingung sama kita. Sudah tahu penyakit sudah tahu rohani lebih penting daripada jasmani, tapi jasmaninya sehari dimandikan 2 kali, dibelikan parfum, dibelikan bedak, lipstik, masya Allah. Dia menghabiskan banyak uang untuk menjaga jasmaninya, tapi rohaninya gak pernah tuh dibersihkan, gak pernah ngaji, gak pernah sholat, baca Quran ya kulhu, masya Allah. Jadi untuk jasmani itu luar biasa, untuk rohani yo biasa-biasa aja. Sehari gak mandi sudah bingung, sehari gak ngaji biasa-biasa aja. Kalau jasmaninya sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau di Indonesia tidak bisa ke Singapura atau ke Eropa sekalian. Jangankan jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran siap dia keluarkan untuk mengobati penyakit jasmaninya. Tapi ketika rohaninya sakit, dia tenang-tenang aja. Nauzubillah min. Maka di kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita menjaga hati kita, agar hati kita ini selalu menjadi sehat. Karena hati yang sehat, qalbun salim tadi, itu kalau dibawa ketaatan dia akan mudah. Maka gimana caranya agar hati kita ini sehat? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mubarak, dia menyampaikan sesuatu yang menarik. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku melihat perbuatan dosa itu mematikan hati. Jadi perbuatan dosa itulah yang membuat hati kita mati. Watarkud dzunub hayatul qulub. Dan meninggalkan perbuatan dosa atau mengerjakan ketaatan, itulah yang menghidupkan hati. Maka cara menghidupkan hati adalah dengan mengerjakan ketaatan, dengan mengerjakan ibadah. Insya Allah pagi hari ini hatinya disiram, siraman rohani. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu dapat membersihkan hati kita menjadi qalbun salim. Ya. Apalagi sholat itu ibadah yang sangat luar biasa, dan sholat pun bisa membersihkan hati kita. Apa kata Allah dalam Quran? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil faksha'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka sholat itu harus on time. Sholat itu harus on. Ini kok saya kasih bahasa Inggris sedikit langsung bingung ini. On time. Sholat harus tepat
waktu. Kenapa? Karena mati anytime. Mati tidak mengenal waktu. Maka jangan ditunda sholat itu, jangan diundur-undur. Ciri orang yang suka menunda sholat tuh gimana? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, kok tahu? Ini pertama kalinya saya ngisi di sini loh jamaah. Lah kok tahu ini gimana ceritanya ini? Jangan-jangan pengalaman ini. Mending kalau pengalaman berarti sekarang sudah tobat. Ya, ini pengamalan Ustaz, sampai sekarang masih sering ketiduran Ustaz, Masya Allah. Nah ini ya, jadi semua amalan ketaatan, mau sholat, mau zakat, puasa, termasuk ngaji, ini bisa membersihkan hati kita, menghidupkan hati kita. Maka yuk kita taubat, yuk kita bersihkan hati kita sebelum terlambat. Apa kata Allah? Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, niscaya kematian akan mendapatkan diri kita. Walaupun tumfi buruji musayyadah, walaupun kita berada pada dinding, pada tembok yang kokoh sekali. Makanya ada seorang ustadz namanya Dery Sulaiman bikin lagu dunia sementara akhirat selamanya. Tahu nggak lagunya jamaah? Lagunya itu gini: orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Pernah dengar ya? Coba kita bernyanyi bersama. Biar nggak saya sendiri dari tadi yang ceramah itu ya jamaah. Coba ya, saya yang mulai, jamaah yang meneruskan. Orang kaya, aduh suaranya jangan fals-fals gitu juga. Coba biar nggak terlalu fals. Sekali lagi ya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, ustadznya nanti mati. Saya nyiapin materi sampai sini, doain mati sama jamaah. Masya Allah, kejam sekali jamaah sekalian ini ya. Tapi itulah namanya kematian. Dimanapun kita berada, ainama takunu yudrikumul maut, masih kematian akan mendapatkan kita walaupun kita berada dimanapun. Tapi itulah kematian. Maka monggo lah, kalau mau jamaah duluan, saya terakhir yo, monggo. Atau dibalik, saya terakhir, jamaah duluan yo, silahkan. Tapi sekali lagi, kematian adalah akhir dari segalanya. Maka yuk sebelum kita wafat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati kita. Semoga dengan ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih bersih hatinya, menjadi pribadi yang qalbun salim, sehingga nanti qalbun salim itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Allahumma amin. Karena waktu yang terbatas, demikian dapat kami sampaikan. Pertanyaan tidak ada, belakang tidak ada. Baik, karena ya karena demikian ya, karena waktu terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.